Yasmin Fridayanti Trisafrida dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Zakia Maestara Santosa, Aisyah Fitriani Setianiningrum, dan Nabila Ratu Zahra akan menyampaikan materi tentang pengaruh bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa prokem terhadap bahasa Indonesia. Di setiap negara tentunya memiliki bahasa mereka masing-masing. Bahasa ini sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Di Indonesia sendiri itu disebut dengan bahasa nasional. Bahasa nasional negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa nasional? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan seluruh rakyat Republik Indonesia yang sesuai tertera dalam Sumpah Pemuda. Namun, penggunaan bahasa dalam kondisi yang multikultural dan multilingual tentunya tidak bisa terlepas dari adanya sentuhan bahasa dan sentuhan kebudayaan. Kontak bahasa ini menimbulkan unsur saling serap antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Ternyata, kata serapan yang sering kita jumpai ini berasal dari beberapa bahasa. Yang pertama ada bahasa daerah. Bahasa daerah sendiri memiliki kosakata yang berisi tentang ungkapan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat kita temui dalam bahasa tertentu. Dalam rumusan seminar politik bahasa tahun 2003 disebutkan bahwa bahasa daerah adalah bahasa yang dipakai sebagai bahasa perhubungan intra-daerah dan intramasyarakat di samping bahasa Indonesia, dan juga dipakai sebagai sarana pendukung sastra serta budaya daerah atau masyarakat etnik di wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada bahasa asing. Penggunaan kata serapan dari bahasa asing ini ternyata berasal dari bahasa di negara Inggris, Cina, Arab, hingga Belanda. Penggunaan kata serapan bisa menyebar melalui jalur perdagangan seperti bahasa Arab dan bahasa Cina, dan juga beberapa kata serapan diambil dari bahasa dari negara yang dulunya menjajah Indonesia seperti bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan bahasa Jepang. Kemudian yang ketiga ada bahasa prokem. Bahasa prokem ini biasa dikenal dengan bahasa gaul. Bahasa prokem biasanya digemari dan digunakan oleh kalangan remaja tertentu. Jadi, perbedaan tiga karakter bahasa tadi itu dapat digunakan dan dapat disesuaikan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa lain yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Oleh karena itu, ejaan, tulisan, dan ucapan disesuaikan dengan cara pengucapan masyarakat Indonesia. Terus, kenapa sih harus menyerap dari bahasa asing? Apakah bahasa Indonesia kekurangan kata? Jawabannya tentu saja tidak. Karena justru dengan adanya kata serapan, maka bangsa Indonesia semakin kaya akan bahasa. Adanya kata serapan dapat terjadi disebabkan oleh 1. Lebih cocok digunakan dalam arti konotasinya. 2. Kata serapan lebih bercorak internasional. 3. Kata asli dari kata asing lebih mudah digunakan daripada terjemahannya. Macam kata serapan dalam bahasa daerah dan asing. 1. Adopsi. 2. Adaptasi. 3. Terjemahan. 4. Kreasi. Yang pertama, adopsi. Proses adopsi merupakan proses terserapnya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dengan mengambil keseluruhan kata. Bahasa asing yang diambil adalah kata yang mempunyai makna yang sama. Kata serapan dengan proses adopsi tidak mengubah lafal dan ejaan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Contoh kata serapan dari bahasa Inggris: album, bus, data, detail, radar, editor, film, golf, gas, dan internet. Contoh kata serapan dari bahasa Arab: abad, abadi, adil, badan, balik, doa, fasih, fitnah, batin, dan halal. Yang kedua, adapsi. Kata serapan melalui proses adapsi disesuaikan dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Makna kata serapan memiliki makna yang sama dengan kata sebelumnya. Dalam proses adapsi terdapat beberapa kaidah yang digunakan. AA atau double A hanya dibaca satu kali. Contohnya, dalam kata oktav diserap dalam bahasa Indonesia menjadi oktav dengan huruf C diganti huruf K. AE dibaca AE, contohnya aerodinamika dibaca aerodinamika.
AE dibaca E jika bervariansi dengan E. Contohnya hemoglobin diserap dalam bahasa Indonesia menjadi hemoglobin dengan AE diganti E. AI dibaca AI dengan contoh trailer dibaca trailer. AU dibaca AU, contohnya audiogram dibaca audiogram. C dibaca K jika di muka A, U, O, dan konsonan. Contohnya kubik diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kubik dengan huruf C diganti huruf K. C dibaca S jika di muka E, I, Y, contohnya sentral, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi sentral dengan huruf C digantikan dengan huruf S. CC dibaca K jika di muka U, O, dan konsonan. Contohnya accommodation diserap dalam bahasa Indonesia menjadi akomodasi dengan huruf CC diganti dengan huruf K. CC dibaca KS di muka E dan I, contohnya aksen diserap dalam bahasa Indonesia menjadi aksen dengan huruf CC diganti dengan KS. EA dibaca EA, contohnya idealis dibaca ideal. Yang ketiga, terjemahan. Proses menerjemahkan dilakukan dengan mengambil maknanya saja, sedangkan lafal dan ejaannya diubah. Dari metode terjemahan serapan, yang pertama ada try out dari bahasa Inggris jika diserap ke dalam bahasa Indonesia, artinya uji coba. Yang kedua ada azab dari bahasa Arab, jika diserap ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi siksaan. Dan dari bahasa Jawa, arti anyar, jika diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi baru. Dan yang terakhir ada metode kreasi. Jadi metode kreasi ini hampir sama dengan terjemahan, cuma bedanya pada metode kreasi ini tidak menerjemahkan bahasanya itu per kata. Jadi diambil kesimpulannya, seperti stand up comedy, yang artinya komedi tunggal, berbeda dengan try out. Jika diartikan per kata, maka akan menjadi try mencoba out keluar, coba keluar. Sedangkan arti try out yang sesungguhnya jika diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah uji coba. Itu perbedaan dari terjemahan dan kreasi. Dan pembahasan terakhir adalah pembahasan bahasa program. Bahasa program ini bisa disebut juga dengan bahasa gaul atau bahasa slang yang pertama kali berkembang di Jakarta pada tahun 1970-an. Dan saat ini bahasa prokem atau bahasa gaul ini sudah menyebar hingga ke berbagai daerah di Indonesia, sehingga bahasa ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat di Indonesia. Fungsi bahasa prokem pada awalnya ini sebagai salah satu syarat seorang bisa bergabung ke dalam kelompok atau golongan di daerah tertentu. Contoh penggunaan bahasa prokem ini ada doi yang artinya dia, nyokap yang artinya ibu, bokap yang artinya ayah, dan galau yang artinya gelisah. Jadi kesimpulan yang bisa kami simpulkan bahwa bahasa Persatuan Bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dengan adanya serapan bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa prokem akan menambah kosakata bahasa yang dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Penyerapan bahasa ini tidak menghilangkan makna aslinya, melainkan bahasa ini disesuaikan dengan masyarakat Indonesia agar lebih mudah dimengerti maknanya dan mudah dilafalkan oleh masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.